Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Media Pembelajaran. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mina Shanti Lubis SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah pembelajaran IBM. Saya Ria Damayanti Harahap selaku moderator sekaligus penyaji ketujuh, Anissa Wandini penyaji pertama, Nur Aisyah Harahap penyaji kedua, Yuyun Niptarangbe penyaji ketiga, Khairun Nuriharepa penyaji keempat, Supriyanti penyaji kelima, dan Mukler Halomuan Harahap sebagai penyaji keenam. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian media. Dalam proses belajar mengajar, media cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali hasil informasi visual atau verbal. Menurut Goffner dan Bridges tahun 1975, secara implisit mengatakan media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Menurut National Education Association memberikan definisi media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual dan peralatannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. B. Istilah pokok seputar media pembelajaran. 1. Teknologi belajar atau pendidikan. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik etis untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang sesuai. 2. Sumber belajar. Sumber belajar adalah sumber-sumber yang mendukung belajar, termasuk sesuatu penunjang materi dan lingkungan pembelajaran. 3. Alat peraga. Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang dipergunakan untuk memperagakan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. C. Ciri-ciri media pendidikan. 1. Ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa. Peristiwa atau objek dapat diurut atau disusun dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film. 2. Ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan cara pengambilan gambar time recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik dan dapat dipercepat atau diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. 3. Ciri distributif. Dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulasi pengalaman itu. Fungsi dan manfaat media pendidikan. 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian, proses, dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antar siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 3. Media pembelajaran dapat atasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
4. Media pembelajaran dapat memberikan keamanan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan, misalnya melalui wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Pemilihan media. Pembelajaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga membutuhkan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media kegiatan dalam kelas melalui pertimbangan, yaitu 1. Ia menganggap bahwasanya dekat dengan media itu, misalnya papan tulis ataupun infokus. 2. Ia menganggap bahwa media yang dipilihnya dapat gambarkan dengan lebih baik dibandingkan pada dirinya sendiri, misalnya diagram flipchart. Dan yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta penuntut pada penyajian yang lebih terorganisasi. Pertimbangan ini diharapkan kepada tenaga didik dapat memenuhi kebutuhan dalam pencapaian tujuan yang telah ia tetapkan. Selanjutnya, kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa mereka merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mutu teknis. Penggunaan media. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagian media dapat mengolah pesan dan respon siswa sehingga media itu sering disebut media interaktif. Adapun prinsip-prinsip penggunaan dan pengembangan media pembelajaran antara lain yaitu 1. Media berbasis manusia atau guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain. Yang kedua, media berbasis cetakan atau buku, penuntun, buku kerja atau latihan, dan lembar lepas. Yang ketiga, media berbasis visual atau buku, chart, peta, figur, atau gambar, transparansi, film bingkai, atau slide. Yang keempat, media berbasis audio visual atau video, film, slide bersama tape, televisi. Yang kelima, media berbasis komputer. Pengajaran dengan bantuan komputer dan video interaktif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.